Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Siti Khulaso. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai data mining. Pada dasarnya, keberadaan data mining juga dibutuhkan mengingat semakin banyaknya informasi di era teknologi seperti data transaksi bisnis, data ilmiah, gambar, video, dan data-data lainnya. Dengan banyaknya data tersebut, maka dibutuhkan sistem yang mampu mengekstraksi esensi dari semua informasi yang tersedia dan membuat ringkasan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi apa sih data mining itu? Data mining merupakan sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar, yang dimana data mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining juga dikenal dengan istilah knowledge discovery. Proses data mining terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, pemahaman bisnis. Langkah pertama dalam proses data mining adalah menetapkan tujuan proyek dan mengetahui cara bagaimana data mining dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Dalam tahapan ini, rencana harus dikembangkan seperti menentukan jadwal, action, dan pembagian peran. Yang kedua yaitu pemahaman data. Berikutnya dilakukan pengumpulan data dari semua sumber data yang ada. Pada tahap ini, tool visualisasi data mulai digunakan untuk mengeksplorasi sifat-sifat dalam data. Yang ketiga yaitu persiapan data. Dalam tahapan ini, data yang sudah dikumpulkan akan melewati data cleaning dan data transformasi. Pembersihan data atau data cleaning dilakukan pada data yang tidak konsisten atau tidak lengkap. Sementara transformasi data dilakukan dengan mengubah data untuk menjadikannya berguna dalam data mining. Dalam transformasi data dapat dilakukan beberapa hal seperti smoothing atau menghilangkan noise dari data, agregasasi data, generalisasi, normalisasi, dan konstruksi atribut. Proses persiapan data biasanya dapat memakan waktu paling banyak dari keseluruhan proses. Itu sebabnya pada tahapan persiapan data biasanya DBMS atau Database Management System akan digunakan untuk meningkatkan kecepatan proses data mining. Yang keempat yaitu data modeling. Pada tahapan ini, model matematika digunakan untuk menemukan pola dalam data. Teknik pemodelan akan disesuaikan dengan tujuan bisnis di awal. Selain itu, akan dibuat skenario untuk menguji kualitas dan validitas, baru kemudian menjalankannya pada dataset yang telah disiapkan. Hasilnya harus dinilai untuk memastikan apakah model tersebut dapat memenuhi tujuan data mining. Untuk yang kelima yaitu ada evaluasi. Temuan data kemudian akan dievaluasi dan dibandingkan dengan tujuan bisnis untuk menentukan apakah dapat digunakan di seluruh organisasi. Yang keenam yaitu ada deployment. Pada tahapan akhir ini, temuan data mining akan dibagikan ke berbagai platform operasi bisnis dalam perusahaan. Manfaat data mining. Dengan melakukan data mining, perusahaan akan dapat mendapatkan banyak manfaat. Beberapa manfaat dari data mining yaitu 1. Dapat memudahkan pengambilan keputusan. Perusahaan juga dapat terus menganalisa dan mengotomatisasi keputusan rutin tanpa adanya penundaan karena penilaian manusia. Yang kedua yaitu dapat membuat prediksi akurat untuk perencanaan. Data mining juga dapat membantu tahapan perencanaan dan memberikan informasi tepat untuk membuat prediksi berdasarkan tren masa lalu dan kondisi saat ini. Yang ketiga yaitu dapat pengurangan biaya. Data mining memungkinkan perusahaan menggunakan alokasi dana lebih efisien karena otomatisasi pengambilan keputusan dapat mengurangi biaya. Untuk yang keempat yaitu mendapat wawasan tentang pelanggan. Perusahaan dapat mengetahui karakteristik antara pelanggan sehingga dapat merancang strategi yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk penerapan data mining. Penggunaan data mining sendiri terbilang cukup luas. Biasanya teknik data mining digunakan untuk membangun model machine learning yang dapat mendukung aplikasi kecerdasan buatan modern seperti algoritma mesin pencari atau sistem pemberian rekomendasi. Selain itu, data mining juga kerap digunakan dalam berbagai industri dan disiplin ilmu seperti berikut. Untuk yang pertama yaitu bagian komunikasi, yang dimana data mining ini digunakan oleh perusahaan multimedia dan telekomunikasi. Untuk memahami banyaknya data pelanggan, maka memprediksi perilaku mereka dan menawarkan kampanye yang sesuai target atau relevan. Untuk yang kedua yaitu di bagian asuransi. Penerapan lain data mining adalah pada industri asuransi. Perusahaan asuransi umumnya menggunakan teknik data mining untuk mendeteksi penipuan.
mengidentifikasi faktor resiko pada pengajuan klaim, analisa pelanggan, hingga untuk menemukan cara menawarkan produk kompetitif ke basis pelanggan yang ada. Untuk yang ketiga yaitu bagian manufaktur data. Data mining dimanfaatkan seperti untuk menyesuaikan rencana supply dan perkiraan, permintaan quality assurance, memprediksi aset produksi, dan mengantisipasi pemeliharaan. Untuk yang keempat yaitu bagian retail. Data mining di bagian ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran, meningkatkan hubungan pelanggan, dan memperkirakan penjualan. Untuk yang kelima yaitu di bidang pendidikan. Data mining dapat membantu tenaga mendidik dalam mengakses data siswa, memprediksi tingkat pencapaian, dan memberi pandangan tentang siswa atau kelompok siswa mana saja yang membutuhkan perhatian ekstra. Untuk yang keenam yaitu di bagian perbankan. Data mining juga dapat membantu perusahaan jasa keuangan untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang resiko pasar, mendeteksi penipuan, mengelola pemenuhan peraturan, dan untuk mendapatkan return optimal dari investasi pemasaran. Metode data mining. Dalam melakukan pengumpulan informasi, tentunya terdapat metode, yang dimana metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data. Untuk metodenya yaitu proses pengambilan data. Proses atau tahapan-tahapan tersebut akan dimulai dari data mentah yang berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Nah, proses tersebut juga sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada data cleansing, proses di mana data-data yang tidak lengkap atau yang mengandung error dan tidak konsisten dibuang dari koleksi data. Ketahui juga data lifecycle management untuk mengetahui tentang pengolahan data. Yang kedua yaitu ada data integration. Proses integrasi data di mana yang berulang akan dikombinasikan, selection, proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Data transformation. Proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining prosedur melalui cara dan agresi data. Data mining, proses yang paling penting di mana akan dilakukan berbagai teknik yang aplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Knowledge presentation merupakan proses tahap terakhir. Dalam hal ini digunakan teknik visualisasi yang bertujuan membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari penambahan data. Oke teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.